Ya, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam obrolan ini karena obrolan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya, Mbak E. Ini mas, saya kan ini saya dibanting. Cuman saya mau tanya, kira-kira kalau misalnya ini kan aku udah 1 tahun yo. Kalau pindah agent bisa nggak? 1 tahun. Mhm. 1 tahun ya nggak masalah. Potongan udah selesai, urusan PT udah dibuka, ya wis. Ah, Harusnya bisa. gitu ya, mas. Harusnya bisa. Harusnya bisa tuh mas. Iya, kan kita nggak ngerti perjanjiannya sampean yang ditandatangani sama PT itu. Soalnya sampean ngerti nggak konsepnya? Kalau kita proses belum 1 tahun itu dikunci sama PT-nya. Itu kesepakatan antara PT semua sama KJRI. Oh gitu. Tapi ini kan hampir. Jadi aku 1 tahunnya itu tanggal 20 nanti gitu loh. Jadi ini masih dikunci ya aku ya Nah, ceritanya. makanya itu yang nggak bisa saya jawab. Karena yang bisa menjawab itu PT-nya sampean. Karena setiap PT-PT itu beda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang dia habis potongan ya udah dilepas nggak ada masalah, dokumen dikembalikan, kan kayak gitu mbak. Makanya PT. Oh. Nah, tapi Tapi kalau kemarin pada umumnya 1 tahun break ya kita proses. Kalau memang kayak Sujika bagus, majikan ada yang mau sampean, yuk proses baru. Oh gitu. Pulang Indo. Gitu. Ini kan ceritanya kan kemarin udah ambil berkas sih, emang waktu kemarin potongan habis itu terus boleh ambil berkas. Tapi kalau ini masih bilang harus 1 tahun yo, saya belum nyampe 1 tahun loh ini hitungannya kan mas. Ya sekali lagi sampean kan ada orang PT ditanyakan. Nah, dokumen sampean di PT udah dikembalikan apa belum ke sampean? Sudah. Kalau sudah semua berarti ya sudah aman aja berarti. Enggak proses gitu. baru Jadi aja. Tapi prosesnya harus pulang. Kalau nggak pulang ke Indonesia keluar dari Makau. Tapi bisa cari di sini kan, nyari dulu terus pulang itu nggak masalah kan mas? Ya nggak ada masalah tapi tetap bayar. Gitu. Ada yang bayar, ada yang enggak. Kalau di tempat saya bayar. Gitu. Kalau Kira-kira berapa? Kalau sampean mau cari tempat yang lain nggak bayar ya nggak apa-apa. Novian? 5.000 dibayar 2 kali. 5.000 dibayar 2 kali. Ya wis oke mas. Itu. Nanti tak lanjut lagi ya kan. Ya. Ini lagi ada masalah soalnya ya. Jadi nanti saya tanya tak lanjut lagi. Oke mas, makasih. Tak kira nanyanya akeh enggak ngono tok dibayar. Oke? Langsung hilang. Loh, langsung dimatiin. Oke, teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi ya kan, kalau proses break di Hong Kong, karena break itu putus kontrak. Kalau putus kontrak di Hong Kong itu kalau kurang dari 1 tahun, nah ini menjadi persoalan sebenarnya. 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan itu nggak semuanya berani proses baru, kecuali PT yang lama dia balik lagi ke PT yang lama. Nah kalau di PT yang lama lagi kalau break lagi ya pasti potongan lagi, biaya lagi kayak tadi saya sebutkan biasa gitu kan. Jadi karena biaya itu untuk dibuat bayar siapa? Karena sekali lagi nih setiap anak yang berproses dari Indonesia kebijakan yang baru ini itu harus orangnya ya kan, harus ada orangnya yang ID rekom lagi apa semua, ibaratnya kayak balik proses baru lagi tapi prosesnya kayak ID rekom, PAP, uji kom. Nah proses itu ada, sekali lagi ada yang harus dilalui dan PT-nya bilang harus pulang. Nah, ada yang PT-nya bisa mengkondisikan, jadi bisa tinggalnya di Makau.
Nah, berarti itu agent sama PT-nya bisa mengkondisikan. Nah, seperti itulah teman-teman. Karena sebenarnya proses-proses yang untuk bisa dikondisikan itu tidak dianjurkan sebenarnya oleh KJRI. Saya ngomong aja di sini, ya kan? Biar semuanya pada tahu, karena mereka semuanya maunya proses itu balik dari Indonesia semuanya. Makanya zaman dulu itu ada dari Singapura langsung ke Hong Kong, Makau langsung ke Hong Kong, Taiwan langsung ke Hong Kong, Arab Saudi langsung ke Hong Kong. Karena proses itu semuanya belum pada aturan hari ini yang harus datang dan semua. Tapi ya kembali lagi, itulah yang menyebabkan. Lah kalau PT yang ngurusin, apa ya nggak PT itu minta jatah lagi, ya kan? Itu loh. Kalau PT minta jatah lagi terus dibebankan ke siapa, ya kan? Ya yang mbaknya yang mau berangkat. Makanya kalau bisa usahakan ya finish teman-teman. Biar nggak nyugih no PT. PT di Indonesia itu kaya-kaya. Nek kalian sering brak-brik gitu. Dapat duitnya bolak-balik mereka. Gitu. Makanya sekali lagi pikirkan baik-baik ketika kalian sudah mau punya niatan ke Hong Kong, karena sekali lagi di Hong Kong ini serba apa ya, keras ya kan, serba istimewa, serba ekstrim. Nah, makanya kita harus benar-benar mempersiapkan hati kita, menata mental kita. Kalau katanya bojoku ya kan, kerja di Hong Kong itu kalau bersih-bersih semuanya orang pada bisa, kalau namanya kerja semua orang pada bisa. Yang berbeda itu kesabarannya, keikhlasannya, ketabahannya menghadapi itu semua. Nah, yang menjadi nilai berbeda, yang satu break, intermediate, yang satu finish itu cuma ada di situ. Jari bojoku, ya kan. Bojoku selalu ngomong bahwa rumah majikan itu seberapa. Lah terus namanya kerja ya mesti capek, resik-resik. Lah terus jenenge diomeli, dibengoki, dicacati, diarani, itu semuanya itu wis. Kalau teman-teman yang sudah lama di Hong Kong ini segojangan, diarani nyolong, dituduh ngene, dituduh ngono. Nah, ya kan gurung iki salah, iku salah, ngiris ngene salah, ngiris ngono salah. Jadi itu letak kekuatan kita itu hanya di kesabaran, ya ketelatenan, keikhlasan, nampani itu semua. Karena gaji 4870 itu sudah include makian, cacian, tuduhan. Itu include teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian tidak mau mengincludekan salah satu, salah dua, dan salah tiga dari itu, pikirkan ulang. Ya kan? Pikirkan ulang untuk punya cita-cita ke Hong Kong. Jadi seperti itu. Nah, makanya dari beberapa hal yang ingin kami sampaikan itu benar-benar ya, tapi namanya manusia nek sing nyepelek no ala Hongkong kok yo ngene, ala biasanya yo ngono, ada yang kayak gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang ini nih yang menjadi kendala dan masalah. Mungkin hal ini akan terus kita ulang-ulang ya. Terkadang kita sudah menemukan yang enak, yang nyaman, ya kan. Ternyata enak dan nyamannya dengan majikan itu hanya sebatas dimana ya kalau majikan masih membutuhkan kita. Enak nyaman kemudian majikan sudah nggak membutuhkan kita, kalau kita masih perlu lagi kerja kan kita mesti adaptasi baru lagi. Nah dari zona yang nyaman tadi ke zona yang nggak enak tuh. Jadi seperti itu. Makanya buat teman-teman semuanya sekali lagi ya, pikirkan ulang ya, ditata hati mentalnya semuanya untuk lebih kuat, bagaimana bisa lebih bersabar, lebih ikhlas, lebih menerima. Tapi bukan berarti ya menerima itu terus akhirnya muanut aja dikongkon apa bersih-bersih 2 rumah bayarannya nggak ditambahi yo. Ya kan? Jadi bukan begitu. Sabar, terima, ikhlas itu ya tetap ada beberapa aturan ya kan. Terus gak pernah libur lah ya, nggak bisa begitu ya kan. Semuanya ada aturannya. Tetap ikhlas, sabar, dan
punya semangat itu tetap wajib ada, dan bisa menerima itu tetap ada, tapi juga ada sisi-sisi aturan, ada sisi-sisi apa namanya yang kalian harus memahami, di mana saatnya kalian harus berbicara dan bersuara di saat yang seharusnya itu tidak terjadi. Kayak disuruh bersihin 2 rumah. Nah, di kontrak kalian itu hanya di alamat kalian. Tuh. Jadi kalau di tempat lain ya, kalau bisa kong kali kong ya itu terserah sekalian. Tapi sekali lagi itu tidak boleh melanggar aturan kedua-duanya. Tapi lo jenenge podo butuhe piye neh. Saya nggak bisa, ya kan? Misalnya kan gaji 487. Nah, terus ada waktu kamu boleh, kamu tak tambahin ya gaji 2000. Ya misalnya kan. Tapi kamu bersihin rumahnya anakku seminggu 2 kali. Lah, ya itu kan beda urusan. Jadi totalnya gajinya 6.800 hampir 7.000 ya kan. Tapi ada kewajiban untuk membersihkan 2 rumah. Nah, itu kan kalian sendiri dengan majikan yang bikin negosiasi. Jangan sampai juga terus kalian disuruh 2. Dan yang miris itu kalau kalian disuruh 2 dan kalian nggak ngerti bahwa ketika kalian mengerjakan 2 rumah itu terus sampai kalian digaji cuma 48 sekian, nggak ada tambahan dan semuanya kalian nurut aja, terus lama-lama kalian baru pusing, lama-lama baru kalian cari tanya-tanya, lama-lama kalian setelah merasa capek baru speak up, ya repot. Dia sudah terlanjur nyuruh gitu loh. Karena ada tipikal majikan yang ngerti peraturan, ya kan, ada tipikal majikan yang ngerti memang peraturan tapi tetap dilanggar, ya kan, ada yang nggak tahu aturan juga gitu. Jadi nggak semua majikan itu memahami peraturan sebenarnya kalau menurut saya loh ya. Dan yang paling kelihatan itu di uang makan. Ini nggak rata semuanya uang makan. Apakah kalian dikasih uang semuanya? Itu kan enggak. Jatah makanan kalian, terus apakah uang segitu terus kalian dibelikan makanan, dijatah kamu tak beliin ini tapi kamu nggak tak kasih duit. Nah, dibeliin ininya itu apakah senilai dengan tunjangan food allowance-nya? Ini kan masih banyak juga yang terjadi seperti itu. Makanya kalau ada yang bisa berbahasa Kantonis kemudian mau berbicara, mau speak up, itu boleh loh, itu dibicarakan, dikampanyekan itu semuanya, dan di-share rame-rame sama teman semuanya biar dipahami. Kalau kita tanyakan ke labor department itu sebenarnya kebijakannya kayak gimana, food allowance itu dalam bentuk uang apa kita dibelikan makanan atau bagaimana ya, ini kan masih relatif menjadi tanda tanya dan menjadi pembahasan yang artinya ya. Tapi selama kalian ngerasa bahwa ya sudahlah, apa namanya, majikan baik ya wis, gaji ya udah di atas standar lah, ya sudah lah. Ya gitu aja sih. Oke, itu aja teman-teman yang tanya cuman sampret, tapi kita tetap harus memberikan informasi. Tetap semangat, keep stay tune, me YouTube channel, and see you next video. Bye bye.